Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang persamaan garis lurus, yaitu pada pokok bahasan ada persamaan garis lurus, gradien garis, menentukan persamaan garis lurus melalui satu titik dan gradien, dan menentukan persamaan garis lurus melalui dua titik. Nah, yang terakhir ada persamaan garis sejajar dan tegak lurus. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan atau mengingatkan kembali tentang persamaan garis lurus. Apa sih persamaan garis lurus itu? Persamaan garis lurus adalah persamaan yang jika digambarkan akan membentuk suatu garis lurus. Nah, bentuk umum garis lurus yaitu Y sama dengan MX plus C. Nah, di sini Y sama X tidak boleh berpangkat lebih dari 1, atau Y dan X diwajibkan untuk berpangkat 1. Dan M ini sendiri adalah gradien. Untuk Y-nya ini, Y adalah konstanta. Sudah paham sampai di sini? Nah, selanjutnya belajar tentang gradien. Gradien adalah nilai yang menunjukkan kemiringan suatu garis. Nah, untuk menggambarkan gradien ini ada langkah-langkahnya. Langkah-langkah menentukan gradien. Yang pertama, ubahlah ke dalam bentuk umum, yaitu tadi Y sama dengan MX plus C. Yang kedua, gradien adalah angka yang terdapat di depan X. Contohnya ini. Tentukan gradien dari persamaan garis. Negatif 2Y sama dengan X plus 1. Nah, cara pengerjaannya yaitu tadi kan persamaan garisnya negatif 2Y sama dengan X plus 1. Nah, ini kita bagikan negatif 2, biar nanti Y-nya ini tidak ada angkanya di depan. Ya, hasilnya ini. Y sama dengan negatif 1/2X kurangi 1/2. Ya, terus jadinya M-nya berapa? M tadi kan angka yang terdapat di depan X, berarti M-nya berapa? M sama dengan negatif 1/2, berarti gradien dari persamaan garis negatif 2Y sama dengan X plus 1 adalah negatif 1/2. Nah, setelah ini kita akan belajar tentang menentukan gradien dari grafik garis lurus. Membentuk grafik gradien garis lurus dengan membandingkan komponen Y dan X pada diagram kartesius. Rumusnya ini. Rumus gradien melalui titik A yaitu X1, Y1 dan titik B X2, Y2. M sama dengan delta Y per delta X sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurangi X1. Nah, terus contoh soal, tentukan gradien dari grafik tersebut. Grafiknya ini. Nah, itu kan yang titik A sama dengan negatif 4, negatif 2 X1-nya, negatif 4 Y1-nya, negatif 2. Terus yang titik B, X2-nya 5, Y2-nya juga 5. Nah, ini tadi rumusnya untuk mencari gradien, yaitu ini. Kita tinggal masukkan angka-angkanya. Jadi gradiennya hasilnya 2/9. Nah, setelah ini menentukan persamaan garis melalui satu titik gradien. Jika suatu titik melalui titik X1, Y1 dan gradien diketahui, maka rumus menentukan persamaan garis satu titik gradien. Nah, menurutnya ini Y kurangi Y1 sama dengan gradien kalikan M dikali X
kurangi X1. Contoh soalnya, tentukan persamaan garis melalui titik negatif 5,4 dengan gradien 3 adalah, nah penyelesaiannya menggunakan rumus yang sudah ada tadi. Nah, rumusnya ini, berarti kita masukkan nilainya dan hasilnya sama dengan 3x plus y plus 11 sama dengan 0. Selanjutnya, menentukan persamaan garis melalui dua titik. Jika suatu garis melalui dua titik, yaitu x1, y1 dan x2, y2, maka rumus menentukan persamaan garis melalui dua titik adalah, nah rumusnya y kurangi y1 per y2 kurangi y1 sama dengan x kurangi x1 per x2 kurangi x2 kurangi x1, rumusnya ini. Nah, setelah ini kita masuk ke contoh soal. Contoh soalnya, tentukan persamaan garis lurus melalui dua titik, yaitu 3, negatif 2 dan negatif 4,3. Pengerjaannya menggunakan rumus yang ada di atas tadi. Nah, kita masukkan angka-angkanya. Setelah ini, nah, hasilnya negatif 7y kurangi 5x kurangi 14 plus 15 sama dengan 0. Kenapa kita sama dengan angka 0? Karena biar ruas kanan harus tidak ada angkanya. Nah, hasilnya ini negatif 7y kurangi 5x plus 1 sama dengan 0. Nah, kita kelompokkan seperti ini, jadinya hasilnya ini. Ya. Garis sejajar. Ciri-ciri garis, sifat-sifat garis sejajar itu apa aja sih? Yang pertama, garis tidak berpotongan. Yang kedua, gradiennya sama. Contoh soalnya, selidiki apakah pada grafik tersebut garis K dan L sejajar atau tidak. Nah, grafiknya ini. Nah, sudah kelihatan kan? Garis K dan L-nya itu ada 4 titik. Titik yang garis K ada 2 titik dan garis L ada 2 titik. Kita mencari gradien terlebih dahulu. Tadi kan rumus gradien. Nah, rumus gradien ini. Kita cari yang K dulu, garis K. Rumus gradien sudah tahu kan? Terus kita masukkan angkanya. Nah, ketemu gradien dari garis K tadi negatif 3/4. Sekarang kita mencari gradien dari garis L. Nah, kita masukkan angkanya, ya hasilnya sama. Tadi kalau garis sejajar itu gradiennya sama, berarti ini termasuk. Nah, jadi terbukti bahwa garis K dan garis L tersebut sejajar karena gradiennya sama, yaitu negatif 3/4. Selanjutnya, garis tegak lurus. Sifat-sifat garis tegak lurus adalah yang pertama, garis berpotongan tegak lurus 90 derajat. Yang kedua, hasil kali gradien sama dengan negatif 1. Contoh soalnya, selidiki apakah pada grafik tersebut garis P dan Q tegak lurus atau tidak. Nah, ini. Ya, ini kita, ini garis P dulu. Terus bawahnya ada garis Q. Kenapa tidak saya jadikan satu? Karena nanti gambarnya tidak tertumpuk-tumpuk, tidak terlihat. Nah, kita cari gradiennya yang P dulu. Kita masukkan rumusnya, terus kita masukkan angkanya sama dengan gradiennya yang garis P 3. Kita cari yang Q. Yang Q sama dengan negatif 1/3. Nah, tadi kan hasil kali gradien harus sama dengan negatif 1. Nah, kita kalikan gradien garis P dikali gradien garis Q sama dengan 3 dikali negatif 1/3 sama dengan negatif 1. Berarti garis ini termasuk garis tegak lurus. Nah, jadi terbukti bahwa
garis tersebut tegak lurus karena hasil kali gradiennya adalah negatif 1. Sekian dari saya, apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.